Kalau mendengar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mungkin yang terbesit di benak masyarakat adalah provinsi dengan kekayaan wisata baharinya. Namun siapa sangka di balik kekayaan wisata bahari, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyimpan sejuta kekayaan sejarah. Dibuktikan dengan kehadiran museum-museum yang telah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini kita akan menyusuri museum-museum yang ada di Kepulauan Bangka Belitung dan melihat seperti apa eksistensi museum-museum yang ada. Untuk itu, saya Mia Rahmadani, terus ikuti perjalanan saya dalam potret. Waalaikumsalam. Halo Bang Ramzi, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini isi buku tamu dulu ya? Iya, silakan. Oke. Udah. Sekarang kita keliling-keliling gimana? Siap. Ayo. Kita lanjut. Ayo, lanjut. Nah, dulu di sini tuh ada 4 tokoh yang diasingkan. Ada Bung Karno, Haji Agus Salim, Muhammad Rum dengan Ali Sastro. Terus di sini kita bisa lihat meja makannya mereka juga sekaligus meja rapat. Jadi dulu ini gedung selain jadi tempat pengasingan, di sini juga tempat serah terimanya surat kuasa pemerintahan RI ke Yogyakarta diserah terimakan dari tangan Soekarno ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oh, jadi memang di sini memang tempatnya Soekarno. Iya, ya, disinilah tempat beliau diasingkannya. Sampai kita diakui kedaulatan kemerdekaan. Diakui di Ya, sini gitu. Oh, makanya kalau kita mulai dari awal tadi di depan itu ada tulisan di bawah Garuda yang tulisannya Van Bangka Begain de Victory, yang artinya dari Bangka dimulainya kemenangan. Waduh, berarti emang di sini ya pusatnya ya Bang ya? Iya. Kalau misalkan kita kan ngelihat di sini udah cukup terawat ya Bang ya? Iya. Ini kira-kira sebenarnya perawatannya gimana sih Bang? Kalau untuk perawatan sendiri kita tiap bulan ada anggaran dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi. Jadi nanti mereka langsung datang ke sini ngasih peralatan yang kita perlukan dan lain-lainnya. Kalau misalkan ada dari pihak swasta seperti itu ada nggak Bang? Pihak swasta kadang-kadang ada dari pengunjung-pengunjung yang cinta sejarah. Yang cinta sejarah. Ya. Biasanya dari mana aja Bang? Paling jauh? Biasanya kayak dari pejabat ya. Pejabat kayak Pak Adlizon, terus Bu Risma, Menteri Sosial tempo hari. Karena dia menyumbangkan beberapa barang untuk gedung ini. Kalau untuk kunjungan Bang sejauh ini selain toko-toko besar ya seperti itu. Kalau kunjungan sendiri ini kadang gedung dikunjungi oleh masyarakat umum, masyarakat luar daerah, terus masyarakat dari luar negeri juga ada. Dari luar negeri? Iya, turis lah hitungnya. Oh iya, turis ya. Tapi untuk frekuensinya ini biasanya ini ya nggak Bang? Rame nggak kalau sehari-hari? Kita untuk hari Senin sampai Jumat agak kurang lah pengunjungnya. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu itu lumayan ramai. Lumayan ramai. Ya. Nah, kalau untuk hari Rabu dan Kamis biasanya tuh anak sekolah kunjungan kemari. Kunjungan kemari ya Bang ya. Artinya memang dibuka setiap hari ini ya Dibuka Bang ya? tiap hari. Kita buka Senin sampai Minggu, cuman yang liburnya digilir. Yang apa namanya? Yang petugas di sini liburnya digilir, istilahnya sip-sipan ya. Sip-sipan. Ya. Ada berapa petugas Bang kalau? Di sini ada 4 orang petugas. Ada 4 orang. Ya, 1 dari Biro Umum Provinsi, 2 Pariwisata Provinsi, 1 lagi dari BPCB Jambi. Dari BPCB Jambi. Ya. Oh iya. Kalau misalkan untuk guide-nya langsung ini berarti langsung ke Abang ya? Nah, untuk pemandu di sini sebenarnya ada 2 sih. 1 dari saya Dinas Pariwisata Provinsi, 1 lagi Biro Umum Provinsi. Kalau untuk makin ke sini kira-kira kalau untuk eksistensi daripada Wisma Ranggam ini seperti apa Bang? Kalau untuk anak muda ada nggak Nah, sih? untuk anak muda sebenarnya jangan melupakan sejarah karena gedung ini punya cukup andil yang besar untuk kemerdekaan Indonesia kita. Di mana cikal bakal kemerdekaan itu berawalnya dari sini. Mereka rapatkannya di meja makan ini. Oh, biasanya di situ ya Bang ya? Oh, oke. Jadi inilah nama rapatnya kompromi terakhir untuk pengonsepan perjanjian Romroyan. Kalau untuk kerjasama sendiri Bang, dari luar, dari komunitas tertentu lah, misalkan dari komunitas anak muda atau mungkin ada biasanya kalau komunitas kayak gitu biasa dari Karang Taruna, terus dari KNPI itu biasanya yang ada. Yang langsung ada? Iya, yang langsung ada. Kalau yang lain? Selebihnya? Selebihnya biasanya paling ya tamu-tamu juga, tamu-tamunya cuma beberapa. Beberapa ya? Iya. Bang, kalau boleh tahu ini sebenarnya koleksi utama dari Wisma Ranggam ini apa sih Bang? Yang ingin ditonjolkan gitu?
Koleksinya, kita bisa lihat kamar para tokoh dan meja rapat ini serta prasasti kembalinya pemerintahan Iya, RI. ada prestasi. Nah, selain di sini ada lagi yang satu paling apa ya? Yang paling utama. Iya, paling gitu utama. ya. Itu ada Tugu Proklamasi namanya. Oh, di Di luar mana sana tuh ya, saya di mana lihat. Tugu itu menyimbolkan perjalanan Sang Saka Merah Putih 3 kota, Jakarta, Jogja, Bangka, sampai kembalinya lagi dari Bangka, Jogja, Jakarta. Luar biasa sih. Ini udah dari waktu ke waktu ya Bang. Kalau Iya. misalkan diestimasi ini udah berapa tahun ini? Kalau bangunan sendiri kurang lebihnya hampir 2 abad kurang 5 tahun karena dibangun sejak 1827. Namun masih kokoh namun dulu fungsi awalnya sebagai pengadilan Landrat. Sebelumnya? Ya, Oh, pengadilan Ranrat. Landrat, pengadilannya Belanda. Jadi siapa yang menentang Belanda akan diasingkan di sini atau dihukum di sini. Jadi sebelumnya berarti ini pengadilan. Ya, lalu baru dijadikan mes karantimahnya Belanda yang diberi nama Pasanggerahan Banka Tinwining. Tapi dikenal dengan Wisma Ranggam, Wisma ya, Ranggam, yang iya. familiar. Selamat siang Pak Farizal. Oh, selamat siang, Bu. Iya. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Udah lama di sini Pak nunggu? Sudah 30 Waduh, menitan. kita cerita-cerita yuk Ya, Pak di sini baik. ya Pak. Iya, Boleh. silakan. Kalau misalkan ngelihat dari bangunan ini kayaknya udah lama tapi udah kayak direnovasi gitu ya Pak ya? Iya. Ya kalau misalkan boleh tahu nih boleh nggak diceritain Pak sejarah singkat Museum Timah di Mentok ini? Ya. Jadi kalau kita lihat gedung ini adalah gedung peninggalan penjajah Belanda. Jadi gedung ini dibangun pada tahun 1915. Akhirnya pada tahun 1991 gedung ini ditinggalkan karena ada restrukturisasi dari PT Timah, sehingga gedung ini menjadi terbengkalai dan akhirnya pada tahun 2012 oleh PT Timah gedung ini direvitalisasi selesai pada tahun 2013 dan diresmikan sebagai Museum Timah Indonesia Mentok itu pada tanggal 7 November 2013. Jadi yang seperti kita lihat saat ini, museum ini menceritakan tentang sejarah teknologi penambangan timah dari masa ke masa. Kalau boleh tahu ini dari zaman kapan ya Pak? Kalau misalkan melihat ini sepertinya zaman kolonial banget ini. Iya. Dari zaman Belanda kah museum ini sudah ada atau mungkin dari zaman Inggris? Kalau misalkan kita lihat kilas balik ya sejarah di Indonesia apalagi di Bangka ini kira-kira dari era kapan Pak? Memang kalau sejarah penambangan timah secara besar-besaran itu pada awal abad ke-18 itu dikelola atau dikerjakan oleh Kesultanan Palembang. Kemudian pada tahun 1811 Inggris mengambil alih Pulau Bangka dan kota Mentok diubah menjadi nama Minto. Minto. Iya. Kemudian pada tahun 1816 Belanda menguasai Pulau Bangka.
Dan pada tahun 1819 Bangka Belanda ini melihat Pulau Bangka dari kancah kacamata ekonomi. Sehingga dibuat atau dibangunlah sebuah perusahaan pemerintah, Bangka Tin Wining. Oh, yang di depan itu ada Iya, tulisan ya, yang Pak ada ya? tulisan Oh, berarti. iya, iya. Kemudian pada tahun 1913 itu terjadi pemisahan antara residen dengan kepala BTW. BTW, Bangka Tin Wining Iya, itu. Oke. jadi sebelumnya itu kepala BTW itu merangkap sebagai residen. Merangkap langsung Iya. jabatannya. Kemudian tahun 1913 residen dipindahkan ke Pangkal Pinang sebagai ibu kota Pulau Bangka. Mentok menjadi pusat penambangan timah BTW. BTW. Dan tahun 1915 dibangunlah gedung ini 2 tingkat 2 tingkat sebagai ya, Pak? kantor pusat BTW yang sampai saat ini masih eksis berdiri Iya, di Kota Mentok. Ya. Dari waktu ke waktu, rentang waktu dibangunnya ini ya, BTW-nya ini, dari rentang yang dahulu sampai sekarang, ada nggak Pak renovasi ataupun juga perawatan bangunan yang ada di Bangka Tin Wining ini? Iya, jadi pada tahun 2012 tadi katanya, gedung ini karena terbengkalai, karena tahun 1991 itu sudah ditinggalkan oleh unit penambangan timah Bangka, sehingga gedung ini menjadi terbengkalai dan akhirnya direvitalisasi oleh PT Timah dan dijadikan Museum Timah Indonesia Mentok. Di tahun 2013 iya. diresmikan menjadi Museum Iya, Timah Indonesia. iya. Tapi sebelum itu menjadi Bangka Tin Wining. Sebelumnya maaf, Kantornya. kantor BTW Iya. dan kantor unit penambangan timah Penambangan Bangka, timah Bangka. PT Timah. Oh, oke. Iya. Artinya benar-benar tok jadi museumnya itu tahun Iya. 2013 ya Iya, Pak ya. betul. Kira-kira ada nggak Pak kalau misalkan berdasarkan standar ini kapan gitu, persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh Bangka Tin Wining ini dan juga kantor pusat ya, pusat timah ini untuk dijadikan sebuah museum seperti itu Pak? Memang menjadi persyaratan sebuah museum itu harus punya gedung, koleksi. Koleksi ini bisa cagar budaya ataupun memang untuk pendidikan. Jadi ada koleksi, ada gedung, kemudian ada prasarana dan sarana yang harus disiapkan. Seperti kalau kita lihat di bagian bawah ini adalah galeri. Jadi galeri yang komposisinya 30% itu masalah non timah. Oh, misalkan seperti apa Pak? 70%-nya itu masalah timah. Jadi yang 30% itu non timah. Non timah. Itu contohnya meliputi sejarah dan budaya Kota Mentok. Kemudian sejarah pengasingan Bung Karno dan kawan-kawan, dan juga bagaimana sejarah evakuasi dari mancanegara pada Perang Dunia Kedua. Nah, kalau misalkan kita lihat nih berarti kan ada pembagian-pembagian ya Pak, porsi untuk di Iya. dalam museumnya gitu. Iya. Nah, sebenarnya apa sih koleksi unggulan dari Museum Timah Indonesia Mentok ini sebenarnya Pak? Kalau misalkan di antara semua apa yang dihadirkan di dalam museum itu? Di sini Museum Timah Indonesia Mentok ini menitik beratkan pada pengolahan timah, jadi peleburan timah. Jadi yang kita koleksi adalah bisa Ibu lihat kan, timah, balok timah dari masa ke masa. Betul. Dari masa Kesultanan Palembang sampai masa saat ini. Betul. Nah, kemudian juga bagaimana teknologinya itu diceritakan di Museum Timah Indonesia Mentok. Sehingga masyarakat dan pelajar ini dapat mengetahui bagaimana teknologi penambangan timah
dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Artinya tidak hanya belajar sejarah ya Pak ya, Iya. tapi juga belajar gimana perkembangan pengelolaan, tapi juga belajar Iya. Gimana perkembangan Sampai pengelolaan dari timah zaman ini Sultan gitu, dari Palembang zaman Belanda sampai seperti itu, zaman sampai- Petimah saat ini. Bapak terima kasih. Ayo kita keliling-keliling. Iya. Ini ceritanya sudah cukup sangat-sangat berkesan buat saya dan mari kita keliling-keliling. Saya mau lihat langsung. Kalau misalkan tadi dengar cerita dari Bapak ya, ini sekarang kita langsung keliling-keliling aja yuk. Saya mau lihat. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah berkunjung ke Wisma Ranggam, kemudian juga Museum Timah Indonesia yang ada di Muntok, Bangka Barat. Hari ini kita akan berkunjung ke Museum Chual Ishadi di Kota Pangkal Pinang. Kira-kira seperti apa ya? Kita explore di dalam di Museum Chual Ishadi ini. Ikuti terus perjalanannya di Potret. Assalamualaikum Bunda. Apa kabar? Alhamdulillah. Waduh, ini pertama kali saya berkunjung nih ke Museum Chual Ishadi. Ini lagi lihat-lihat koleksi ini, 3 koleksinya ya Bu ya. Betul. Jadi ini adalah koleksi yang peninggalan kakek buyut kita dulu, the masterpiece. The Masterpieces. Oke. Awal mulanya kita punya kain kuno peninggalan Oh. dari kakek moyang kita dulu. Jadi ini koleksi pribadi ya Bunda ya? Pribadi, Oh, ya. oke. Bunda kita ngobrol sebentar ya? Kita ngobrol Situ. biar agak santai ya. Biar lebih santai, terus kita bisa stalking lebih dalam lagi nih Museum Chual Ishadi-nya gimana. Nah ini bangunannya ada modelan apa nih Bunda? Ada relief-reliefnya. Nah Bunda, ini koleksinya ada banyak macam ya Bunda ya. Kalau yang ini koleksi apa nih Bunda? Nah ini adalah motif bebek. Nah ini yang ditenun, tenunan baru, Oh. tapi menggunakan benang satu, istilah yang KW satunya, yang mengambil motif dari kain kunonya, motif bebek ini. Oh iya iya. Ini adalah bentuk fauna yang bentuknya abstrak. Ini sebenarnya saya penasaran juga soal asal mula Bunda membangun Museum Chual Ishadi ini gimana sih Bunda? Nah ceritanya panjang. Gimana tuh gimana? Pertama kali kita mengangkat kain cual ini tahun 2000 ya. Iya. Jadi terbentuknya Provinsi Bangka Belitung ini, jadi kita mengangkat kain cual sebagai identitas dari Provinsi Bangka Belitung. Karena berdasarkan peninggalan kain kuno dari kakek buyut kita dulu ada seorang Demang tahun 2000 ya. Nah itulah mulainya, terus seiringnya waktu, berjalannya waktu, yang alhamdulillah pada waktu itu juga disupport pertama kali oleh Kota Pangkal Pinang dalam untuk hal seragam untuk PNS yang zaman dulu tahun 2000. Kalau untuk koleksinya ini boleh diceritain juga nggak Bunda? Karena aku penasaran juga sih, karena yang ini beda lagi gitu. Yang ini nanti usianya juga beda-beda. Ini sebenarnya koleksinya ini dari mana aja nih Bunda? Jadi koleksi kita Penjualnya. ada 20 lembar. Ini kita pajang ada 8. Yang dipajang 8. Dipajang 8. Jadi biasanya kita rolling sekitar 6 bulan sekali karena kan kainnya sudah cukup rapuh juga. Iya. Kita takut kalau Takut menurun rusak. kainnya. Iya benar. Jadi 6 bulan sekali biasa kita ganti kain yang lain lagi. Semoga sukses lah Bunda ya untuk Museum Chual Ishadi ini. Kita keliling-keliling aja yuk. Aku mau lihat-lihat juga nih. Udah ngobrol panjang lebar. Ini tadi masterpiece-nya udah aku lihat. Ini
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. Pak Taufik. Alhamdulillah. Ini udah lama nunggu ya? Ya, kita standby ini, Pak. Oh iya, ramai ya pengunjung ya? Alhamdulillah, untuk Alhamdulillah. pengunjung museum cukup bagus Oh, setelah oke, COVID oke, oke. akan berakhir ini. Ayo Pak, kalau misalkan setelah COVID banyak pengunjung, sekarang saya juga mau berkunjung ke Museum Ya, Timah ya. Alhamdulillah dengan senang Ajak hati kita keliling, bisa ketemu iya. di sini. Terakhir kali kunjungan itu kapan Pak? Ya, pada hari Kamis kemarin kita dapat kunjungan juga dari sekolah-sekolah yang ada di seputar wilayah Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Berarti pelajar-pelajar ya Pak ya? Betul. Tapi ngomong-ngomong Pak, kalau misalkan untuk sejarah dari bangunan museum ini sendiri boleh diceritakan nggak Pak? Ya, jadi untuk bangunan ini memang memiliki sejarah yang luar biasa bagi kami ya. Karena awalnya waktu Belanda datang ke Pulau Bangka, Belanda mendirikan perusahaan tambang timah namanya Bangka Ten Wining. Oh oke. Ya, kantor pusatnya ada di Montok yang dijadikan Museum Timah Indonesia Montok pada tahun 2013 kemarin dan untuk yang di Pangkal Pinang ini pertama kali dijadikan museum itu pada tahun 1959. 1959. Jadi ini merupakan residennya dari Bangka Ten Wining. Kemudian pada tahun 1948-49 itu pernah dijadikan tempat persiapan perundingan Rumruyen di bangunan ini. Di bangunan ini ya Ya. Pak ya? Kalau di Mentok sana pusatnya, kalau Ya. di sini residennya. Ya, Tapi yang residen. menjadi museum pertama di yang Pangkal di Pangkal Pinang. ini. Jadi Ah, pada oke. tanggal 20 September 2018 kemarin untuk museum kita mendapat penghargaan dari MURI sebagai museum timah pertama di Asia. Oh, oke. Kalau untuk peresmian juga di sini lebih lama ya Pak ya? Ya, kita diresmikan Museum Timah Pangkal Pinang ini pada tanggal 2 Agustus tahun 1997. Sudah tahun 1900. Ya, sebelumnya tahun itu pada tahun 90-an. 1959 bangunan ini dijadikan sebagai museum wisma budaya. Oh, sebelumnya Ya, sempat jadi sebelumnya. museum juga ya Pak ya? Ya. Tapi bukan museum timah. Bukan museum timah. Tapi museum Museum wisma Wisma budaya. Budaya. Karena ini berhubungan dengan sejarah pertimahan, jadi kita jadikan sebagai Museum Timah Indonesia. Oh, jadi itu alasannya kenapa Ya. dijadikan Museum Timah Ya, Indonesia. Jadi museum ini museum khusus yang disumbangkan oleh PT Timah kepada masyarakat, dunia pariwisata dan dunia pendidikan di tanah air. Setelah berkunjung ke museum-museum yang ada, ternyata benar adanya eksistensi museum-museum yang ada di Pulau Bangka masih terjaga. Namun semua itu juga masih tergantung pada kita generasi muda. Akankah kita mampu memberikan keberlangsungan terhadap eksistensi museum-museum yang ada? Tentunya ini merupakan peran dan juga tugas utama kita sebagai generasi muda. Keberadaan museum-museum yang ada di Pulau Bangka menjadi penguatan untuk meningkatkan peradaban masyarakat dan juga sejarah yang ada di Bangka Belitung. Saya Mia Rahmadani, usai sudah perjalanan kita dalam potret episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.